Halo Capricorn, selamat datang di bacaan untuk update. Saya akan mulai dari 9 kartu Lenormand buat Capricorn. Untuk tema yang pertama, oke Capricorn, barangkali sebagian besar masa lalu Capricorn itu banyak hal yang dipelajari. Dalam arti kata positif, tentu saja ketika mengalami proses pembelajaran itu tampaknya memang tidak mudah. Jadi artinya mungkin banyak tantangannya lah, istilahnya banyak tantangan di masa lalu. Sekarang sebenarnya Capricorn udah sampai pada satu posisi di mana masalah sebesar itu pun rasanya udah bukan satu hal yang baru, bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu adalah satu hal yang biasa karena sekarang Capricorn udah belajar. Itu jadi masalah atau bukan jadi masalah, itu adalah bagaimana Capricorn mempersepsikan hal tersebut. Jadi Capricorn sudah sempat merasakan kalau misalnya saya nggak ngambil pusing, ternyata dia juga nggak jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya saya pikirin pagi, siang, sore, malam, ternyata dia memang jadi masalah. Nah, setelah belajar mampu mengendalikan diri, kemudian melihat yang masalah itu sesuai dengan proporsinya, jadi tidak diperbesar, tidak juga disepelekan, maka kemudian Capricorn seperti punya waktu di tangan untuk mengurus sesuatu hal yang lebih jelas buat Capricorn. Jadi yang jelas buat Capricorn ini adalah tentang kestabilan, keajegan, merasa nyaman di rumah, semua yang penting yang pasti aja. Kalau misalnya yang lalu itu banyak konfliknya, tadi saya sebut dengan tantangan, maka ke depan saya lihat Capricorn jauh lebih mampu mengendalikan diri, ya, emosi, maksudnya mengendalikan emosi sehingga fokus pada apa kebutuhan utama. Dan kebutuhan utama bagi Capricorn adalah yang paling mendasar. Kebutuhan dasar itu adalah merasa punya rumah sendiri, punya tempat yang aman dan nyaman, dan itu dipastikan dengan semua surat-surat, ya, legal dan lain sebagainya yang memastikan Capricorn berada dalam situasi yang aman, tidak merasa terancam oleh ketidakstabilan. Oke Capricorn, ini adalah era yang relatif baru, jadi memang cukup lama naik turun kemarin tantangan yang besar itu, tapi justru itu adalah pembelajaran yang luar biasa buat Capricorn. Jadi kalau saya pikir ini mungkin 8 tahun terakhir, bisa dihitung seperti 8 tahun terakhir itu benar-benar banyak sekali tantangannya. Ya sekarang memang masih dalam masa transisi, dan Capricorn juga walaupun punya keinginan untuk menjadi lebih stabil, ya, tidak lagi lari sana sini penuh dengan urgensi, nggak jelas planningnya, ya. Tapi memang sepertinya Capricorn belum mencapai status yang penuh dengan kepercayaan diri. Jadi masih banyak sekali perasaan tidak nyaman dan gelisah karena memang Capricorn masih ada urusannya dengan orang lain yang belum selesai, dan Capricorn merasa masih belum diperlakukan adil. Capricorn masih menyimpan kemarahan, rasa sakit hati. Di sini muncul lagi. Jadi kalau kemarin muncul informasi atau pesan, atau saya tidak tahu, energi itu keluar, sepertinya energi itu masih ada di bacaan kali ini. Jadi sakit hatinya Capricorn itu masih mendominasi pikirannya Capricorn karena memang belum selesai ceritanya, masih bersambung lah istilahnya, drama ketidakadilannya itu masih berlangsung. Namun demikian ini jelas banget kalau Capricorn walaupun masih ada energi marah yang dibawa, tapi cara pandangnya sudah berbeda dengan katakanlah minimal 3 tahun terakhir, di mana rasanya pada saat itu kayak tidak berdaya. Kalau sekarang bisa melihat dengan cara yang berbeda dan tahu persis bagaimana mengambil energi kekuatan dari tempat lain. Memang pada saat ini belum bisa mulai yang sepenuhnya baru seperti keinginannya Capricorn. Somehow
salah satu kaki Capricorn itu sudah berada di masa depan anyway, walaupun ada sebagian yang masih punya urusan masa lalu yang belum selesai, unfinished bisnisnya itu masih kerasa banget, tapi energi utamanya sebenarnya sudah nggak sama dengan masa lalu. Tuh agak. Iya. Watch your thoughts. Iya, jadi kayaknya memang pikiran tentang merasa sedih, tidak diperlakukan adil, itu masih sangat mendominasi, itu jelas sekali. Dan kalau misalnya Capricorn tidak mengendalikan itu dalam posisi berstrategi tapi fokus ke emosi, maka itu akan menghabiskan energinya Capricorn. Lebih buruk lagi kalau membuat situasi kesehatan, status kesehatan Capricorn terganggu. Jadi kadang-kadang kalau kita marah, kita merasa takut, merasa terintimidasi, merasa setiap saat berada dalam ancaman, ini membuat kita juga tidak sehat. Mungkin saya merasa bahwa beberapa Capricorn itu punya masalah dengan berat badan, entah jadi nggak nafsu makan atau mungkin melampiaskan dengan makanan. Jadi itu yang saya rasakan sekarang. Mudah-mudahan tidak terjadi ya seperti itu. Jadi memang healing heart sangat dibutuhkan waktu buat Capricorn untuk menyembuhkan diri dari perasaan itu tadi. Dan saya yakin bahwa ini mungkin hanya untuk beberapa orang, tidak semua Capricorn tentunya mengalami hal seberat ini. Karena kalau sudah bisa healing hatinya, bisa melepaskan rasa marah, yang kalau di dalam bacaan ini energinya masih sangat kental, jadi belum bisa dilepas marahnya, healingnya belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, maka positif energi itu akan jauh lebih banyak datang ke Capricorn. Ini digambarkan dengan lumba-lumba warna biru dan jumlahnya lumba-lumbanya banyak. Jadi ketika Capricorn kemudian merasa dikelilingi oleh orang-orang yang punya energi atau situasi positif dan mencoba untuk menghindari negativity di sini istilahnya. Ya, jadi memang secara sadar tidak memfokuskan energi, membuang-buang energi untuk marah, tetapi mencari ketenangan di dalam hati. Sebenarnya banyak cara untuk mencapai ketenangan tersebut, ya, tetapi memang utamanya adalah kemauan Capricorn untuk mulai bisa let go, dan kayaknya belum bisa let go. Tapi nggak apa-apa, ini semua berproses. Iya, Capricorn, buat beberapa Capricorn ini adalah tentang keluarga, di mana siapapun tokoh yang seharusnya memberi dukungan yang besar, termasuk dalam ekonomi, dalam emosi, dalam kenyamanan hidup, dalam kontribusi di rumah tangga, itu mungkin tidak bisa berperan secara maksimal pada saat ini. Dan barangkali juga sudah cukup lama kondisi ini terjadi, sehingga pada saat ini Capricorn sudah mulai melihat pilihan lain. Jadi kalau saya lihat di sini Seven of Cups, dan di bacaan yang sebelumnya ini The Hanged Man, ini sebenarnya kembali menunjukkan bahwa Capricorn itu sekarang levelnya udah beda, cara pandangnya beda. Artinya pembelajaran tentang masa lalu, kalau fokus hanya pada perang, rasanya perang sih, perang tanda petik ya, tentu saja bukan perang sungguhan dengan senjata. Itu benar-benar membuat rasanya waktu itu hilang begitu saja, nggak ada manfaatnya, dan itu udah kerasa. Hubungan ini terasa sangat emosional, kadang-kadang tidak terkendali. Mungkin ada salah satu pihak yang mudah sekali tersulut marah atau tersulut rasa sedih yang luar biasa. Kalau saya lihat yang di kanan, ini memang antara sibuk tapi nggak jelas gitu ya. Apa ya istilahnya ya, kayaknya sibuk tapi sebenarnya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi cuman sibuk dengan kesibukan masa lalu, dengan teman-teman masa lalu, tapi
Tapi sebenarnya itu hanya kayak melewati waktu aja ya, menghabiskan waktu saja dan dengan sengaja, karena mungkin dia juga nggak tahu mesti ngapain lagi Capricorn. Kalau dari guidesnya ini, you are not responsible for making anyone else happy, no matter how much you love him or her. Jadi kalau memang Capricorn sudah berbuat semaksimal mungkin semua untuk membuat dia puas, membuat dia bahagia, dan nggak pernah cukup. Emang bukan tugasnya Capricorn bikin dia happy. Kan tombolnya happy-nya dia bukan ada di tangannya Capricorn, di dalam hatinya dia. Dan kalau dia benar mencintai Capricorn, sebenarnya it doesn't matter Capricorn kayak apa, orang namanya cinta kan nggak menuntut. Jadi Capricorn, kalau memang Capricorn masih melakukan semua hal hanya untuk dia, hanya untuk mencari senyum di wajahnya, which is nggak ketemu juga senyumnya dia, maka Capricorn harus memberikan keyakinan pada diri sendiri bahwa memang bukan tugasnya Capricorn bikin dia happy. Capricorn jungkir balik, kalau dia memang nggak mau happy, dia nggak bisa menerima Capricorn apa adanya, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, tidak di dalam kendalinya Capricorn. Oke Capricorn, wanita indah sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.